Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Isronia, mahasiswa PPG Angkatan ketiga tahun 2023, jurusan Biologi Universitas Negeri Jakarta. Mudah-mudahan sampai pembelajaran ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Sudah masuk semua ini? Ada yang sakit? Baik, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Silakan disiapkan sama kainnya sehari-hari ya. Ya, silakan kita berdoa dulu. Siap. Sebelum belajar kita membaca doa. Mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita bisa bertemu lagi dengan pembelajaran biologi. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita akan cek absensi dulu ya. Ibu akan absen satu persatu. Abdul Aziz, Aliawati, Ella, Elin, Elis, Faisal Benci, Indi, Juman, ada Madia, Mela ada, Muhammad Yoga, Neni, Nurdin, Rizal, Sarwila, Sela, Silvi, Siti Nurmakia, Suherlina, Susilawati, Ardi, Yuli, Siti Taufizia, Saryani, Ica, Ulfa ada, Saskia ada. Ya baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita memulai pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita kemarin ya mengenal tentang sistem jaringan epidermis. Namun sekarang kita akan membahas mengenai respirasi. Ada yang tahu nama-nama pernapasan? Nama-nama pernapasan ada yang tahu? Ada. Ini apa?
jaring epiglotis, laring, trachea, bronkus paru-paru, dan alveolus. Ya, bagus. Alhamdulillah ada yang bisa menjawab. Terus, namun tujuan pembelajaran dari ini tujuan pembelajaran menjelaskan struktur dan fungsi jaringan pada organ pernapasan manusia. Tadi yang sudah dijelaskan ya, itu bronkus, itu nama-nama pernapasan. Terus ada keyakinan kelas, kita harus menghargai guru dan teman. Kerjasama dalam kelompok harus bisa menghargai temannya. Terus aktif mengikuti pembelajaran. Kerjasama berkelompok itu harus ada kerjasamanya. Itu keyakinan kelas. Ini motivasi siswa bahwa ada yang datang dengan mudah tidak akan bertahan lama. Kalau datang secara mudah tidak akan bertahan lama secara diri kita. Apa yang bertahan tidak akan datang dengan mudah. Jadi bertahan itu yang bertahan di dalam diri kita. Contohnya dari kesuksesan bertahan dalam diri kita itu tidak akan mudah kita dapatkan. Makanya harus ada yang namanya proses. Terus ini kita mau masuk ke kegiatan inti, bahwa di dalam kegiatan inti itu ibu akan membagi kelompok. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3 ya. Ini kelompok 4. Ini kelompok 5. Baik, sudah dibagi kelompok, maka ibu akan membagikan namanya LKPD. Di dalam LKPD itu ada langkah-langkah untuk dikerjakan oleh kalian. Terus ada di sini ada bahan ajarnya, kalian bisa baca, dan referensinya dari bahan ajar dan dari HP ya, internet itu boleh digunakan. Ya. Tetapi sebelum mengerjakan kita akan mengamati dulu, yaitu videonya. Kita akan amati video, lalu nanti kalian bisa mengerjakan yang ada di LKPD-nya. Siap ya? Siap. Ini kelompok ya. Ini kelompok lalu kita akan amati video ya. Penjelasan kali ini tentang sistem pernapasan pada manusia, yaitu suatu sistem yang tujuan utamanya pernapasan. Dari perhatian, selanjutnya terdapat 2 cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Ukuran dari alveoli disebut alveolus, yang merupakan kantung udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara yang masuk ke alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli, dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam hal yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk
akan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Ya, itu tadi video yang diamati oleh kalian. Lalu setelah kalian tadi sudah mengamati, silakan kerjakan di MKPD. Silakan kerjakan. Mana yang kurang paham nanti kalian boleh ditanyakan. Boleh silakan sumber boleh lihat HP ya, boleh punya dikeluarkan. Cuma satu kelompok satu atau dua kelompok dua HP yang dikeluarkan. Ini dari mana? Ya.
silakan dipresentasikan mulai dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1. Boleh satu orang saja yang berdiri. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 yang mana akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, berdasarkan gambar di atas, identifikasi bagian-bagian organ pernapasan yang ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 3 dan 4, jelaskan beserta fungsinya. Jawabannya adalah yang pertama, inspirasi udara melalui hidung, yang kedua, pernapasan melalui sinus, yang ketiga, faring sebagai sistem respirasi yang bertugas untuk menyalurkan udara, yang keempat ada laring, bagian udara yang berupa ruangan kecil sebelum trakea yang berisi udara masuk ke dalam pita suara. Mungkin hanya itu dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia itu dari kelompok 1 ya, bisa dipahami mengenai sistem pernapasan ya. Sistem pernapasan, bahwa sistem pernapasan itu terbagi menjadi berapa? Ada 4, ada faring, ada laring, terus ada hidung, ada sinus. Itu sistem pernapasan. Terus tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Silakan, sudah siap kelompok 2? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas biologi tentang pernapasan. Pertanyaan pertama, berdasarkan penayangan video, apa yang dimaksud dengan bernapas? Jawabannya, bernapas merupakan kegiatan mengambil oksigen dari udara luar masuk melalui mulut atau hidung. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa dipahami ya dari kelompok 2 bahwa tentang apa tadi? Tentang respirasi. Ada inspirasi dan ekspirasi. Kalau yang itu masuknya udara ke dalam tubuh, kalau ekspirasi itu keluarnya udara dari tubuh. Berbeda tidak dengan masuk dan keluar? Berbeda. Kalau masuk melewati apa? Hidung, dan dikeluarkan bisa melewati apa? Mulut. Bisa dipahami dari kelompok 2? Bisa. Selanjutnya kelompok 3. Ya. Oh ini kelompok ini. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk pertanyaannya yaitu, berdasarkan gambar di atas, jelaskan perbedaan antara fase inspirasi dan fase ekspirasi pada pernapasan dada. Perbedaannya adalah pada fase inspirasi ini adalah suatu proses di mana saat udara masuk ke dalam tubuh dengan melalui paru-paru. Sedangkan proses ekspirasi yaitu proses ketika udara keluar dari paru-paru. Nah, pada proses inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan dada ini, mekanismenya dengan menggunakan otot-otot tulang rusuk. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik, jika tidak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami ya dari kelompok 3 mengenai ekspirasi dan inspirasi pernapasan pada manusia. Jadi tadi inspirasi itu apa? Masuknya udara ke dalam tubuh. Lalu ekspirasi itu mengeluarkan udara dari dalam tubuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4, silakan dipresentasikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul perbedaan antara fase inspirasi dan fase ekspirasi pada pernapasan perut.
Jika manusia sedang menarik napas atau inspirasi, maka otot diafragma berkontraksi dan otot perut relaksi. Jadi, rongga dada membesar dan tekanannya mengecil sehingga udara bisa masuk. Sebaliknya, jika manusia sedang menghembuskan napas atau ekspirasi, maka otot diafragma relaksinya dan otot perut berkontraksi. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah paham ya, sudah paham presentasi dari kelompok 4 mengenai inspirasi dan ekspirasi, bahwa masuknya itu menggunakan apa? Hidung. Terus kalau mengeluarkan, yaitu dibantu oleh tadi apa? Dibantu oleh perut ketika mau mengeluarkan, sehingga perut itu bisa mengumbuk ketika mau masuknya udara, dan mengeluarkannya pun bisa menipis kembali. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang untuk kelompok 4 terakhir, kelompok 5, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Cermatilah keadaan sekitarmu, carilah informasi mengenai cara bernapas hewan-hewan berikut. Yang pertama, ikan. Ikan bernapas melalui insang. Yang kedua, paus. Paus bernapas menggunakan paru-paru. Yang ketiga, cacing tanah bernapas melalui kulitnya. Dan yang keempat adalah belalang menggunakan trakea sebagai sistem pernapasan. Apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan kelompok 5? Tidak ada. Berarti sudah paham bahwa pernapasan itu ternyata memerlukan CO2 dan O2. Itu diperlukan masuknya CO2 ke dalam tubuh kita. Tanpa ada CO2 dalam tubuh kita, maka kita itu tidak akan bernapas, tidak bisa bernapas. Sehingga CO2 dan H2 masuk ke dalam tubuh kita itu sangat diperlukan sekali. Bisa dipahami? Bisa. Ya, silahkan kita ke PowerPoint lagi, bahwa yang sudah kalian presentasikan kita bisa menyimpulkan. Dan sebelum kita ke simpulan, maka Ibu menggunakan pretest sampai mana pemahaman kalian tentang respirasi. Pretest itu Ibu berikan melalui link Google Form. Silakan dilihat grup WA-nya, lalu diisi Google Form-nya. Soalnya itu di situ. Sampai mana kalian bisa paham tentang respirasi yang sudah kalian pahami, yang sudah kalian presentasikan, ya. Silakan udah. Bisa ya?
Sudah? Sudah, Bu. Sudah beres ya? Sudah. Alhamdulillah sudah kalian bisa mengisi. Respirasi itu apa? Jadi kesimpulannya apa? Ya, jadi sistem pernapasan itu adalah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Jadi ketika kita memasukkan udara dan bisa mengeluarkan lagi, dikeluarkannya itu karbon dioksida dan bisa air yang dikeluarkan. Itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Terus alat-alatnya tadi sudah bisa dipahami ya. Alat-alat pernapasan ada rongga hidung, ada paling, ada pangkal tenggorokan ataupun laring, ada batang tenggorokan atau trakea, ada cabang tenggorokan, bronki atau bronkus. Terus alveolus, ada paru-paru. Tempat terakhir pernapasan itu adanya di paru-paru. Bisa dipahami ini? Sudah bisa. Terus kita sudah bisa dipahami ya materi tentang pernapasan. Namun kita di pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai kelainan gangguan pada sistem respirasi. Jadi sudah masuk respirasi dengan baik ke dalam tubuh, namun ada gangguan, ada yang susah untuk bernapas, ada yang kadang susah mengeluarkannya. Itu nanti kita akan pelajari di minggu selanjutnya. Untuk pembelajaran hari ini, mudah-mudahan pembelajaran hari ini itu ada manfaatnya dan bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus selanjutnya kita tutup pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah dan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Ibu siap. Sebelum setelah belajar, marilah kita membaca alhamdulillah. Alhamdulillah.